teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama belajar masih di bab 1. Nah, hari ini kita akan belajar di bagian yang ke-7. Kamu bisa siapkan dari buku ESPS halaman 16 sampai dengan 17. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai membilang loncat. Apa itu membilang loncat? Nah, untuk mengetahui tentang membilang loncat, perhatikan rumah berikut ini. Kalian amati ya. Silahkan diamati, videonya bisa di-pause. Oke, setelah kalian mengamati rumah itu, ya banyak rumah, ada 4 rumah itu, apa yang dapat kalian pahami setelah mengamati gambar tersebut? Apa yang dapat kalian pahami setelah kalian melihat gambar ke-4 rumah tersebut? Nah, amati ternyata nih, kita harus mengamati nomor rumahnya. Ya, jadi di ujung sini nomor 224, kemudian nomor 226, kemudian nomor 228, dan juga nomor 230. Kalian amati ya nomor rumahnya ya. Ini 224, 226, 228, dan 230. Apa ya kira-kira yang dapat kita simpulkan? Nah, ternyata setiap lompat satu rumah ya, jadi dari rumah di sebelah sini ke sini, dari 224 ternyata nomor rumahnya lompat menjadi 226, sehingga lompatnya bertambah berapa ya? Nah, jadi setiap sekali ini dari sini juga lompat, ini juga lompat. Nah, ternyata kalau kita hitung dari sini ke sini, ya, dari rumah pertama ke rumah kedua, itu lompatnya menambahkan sejumlah, ya betul, menambahkan 2. Jadi membilang loncatnya itu ditambah 2. Kemudian dari 226 ke 228 juga ditambah 2. Nah, berarti ini sudah bisa membentuk suatu pola. Ya, ini sudah bisa membentuk suatu loncatan. Nah, loncatannya akan selalu sama. Karena ini sudah ditambahkan 2, ini tambah 2, pasti ini juga ditambah 2, betul kan? 228 dari 228 ke 230 itu ditambah 2. Jadi, kalian amati polanya ini. Kalian harus mengamati loncatannya. Nah, jadi membilang loncat adalah menyebutkan bilangan secara berurutan dengan beda yang sama atau pola yang sama. Jadi maksudnya pola itu yang mana? Pola itu yang tadi itu ditambah 2. Setiap ke kanan, selalu ditambah 2, ditambah 2, dan ditambah 2. Nah, setelah kalian sudah bisa, lalu bagaimana cara membilang loncat? Apakah harus menghitung satu-satu? Atau kita harus menggambar? Nah, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Di sebelah kiri, di ujung kiri sudah ada bilangan 133, kemudian 136, 139, dan wah, yang ditanyakan ada 2. Bagaimana nih caranya untuk menentukan bilangan yang selanjutnya? Nah, caranya so easy. Perhatikan ya. Nah, dari 133 ke 136, kira-kira dia bertambah atau berkurang? Bertambah ya, bertambah berapa? Dari 133 ke 136. Coba dihitung. Ya, betul, bertambah 3. Kemudian dari 136 ke 139,
itu ditambah berapa? 6, 7, 8, 9. Ya, betul, ditambah 3. Ya. Nah, sehingga pasti, wah ini ditambah 3, ini ditambah 3. Pasti pola yang selanjutnya, loncatan yang selanjutnya akan ditambah 3. Sehingga ini bisa kita isi bilangan yang pertama, 139 ditambah 3. Berapa 139 ditambah 3? Ya, betul. Berapa? Yes, good. 142. Kemudian untuk menentukan bilangan yang paling akhir, caranya juga mudah. Kan ini tadi sudah ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Jadi polanya selalu ditambahkan dengan 3. Sehingga untuk menentukan bilangan yang terakhir, 142 ditambah 3 berapa? Ya, betul 145. Wah, mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Jadi kalian harus perhatikan bedanya. Kalian harus perhatikan loncatannya. Supaya anak-anak lebih paham, mari kita lanjut ke contoh berikutnya. Wah, di contoh soal berikutnya, di bilangan yang pertama ada 568, yang kedua 566, yang ketiga 564. Nah, selanjutnya masih tidak tahu, kita harus isi ya dua bilangan ini. Oke, kita harus menentukan yang awal dulu. Dari 568 ke 566. Naik atau bagaimana ya? Ini lebih besar daripada ini. Jadi sepertinya dari 568 itu dikurangi. Dikurangi berapa supaya jadi 566? 568 dikurangi berapa? Ya, betul, dikurangi 2. Jadi 568 dikurangi 2, hasilnya 566. Ya, jadi ini loncatannya dikurangi 2. Kemudian dari 566 ke 564. Berarti, ya betul, loncatnya dikurangi 2. Nah, ini kalian sudah bisa tebak pasti. Jadi bedanya, jadi polanya itu selalu dikurangi 2. Berarti untuk menentukan bilangan yang keempat, caranya mudah. 564 dikurangi 2. Berapa 564 dikurangi 2? Yes, good. 562. Dan yang terakhir, untuk menentukan bilangan yang terakhir, 562 dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah 560. Jadi begitu ya, sangat mudah. Kalian harus perhatikan polanya. Kalian harus memperhatikan jumlah loncatannya. Entah itu bisa ditambah, entah itu bisa dikurangi. Nah, sehingga untuk membilang loncat harus memperhatikan beda atau pola. Maksudnya apa? Maksudnya loncatan yang sudah ditentukan. Seperti yang contoh tadi itu dikurangi 2. Seperti itu ya maksudnya ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video hari ini. Semoga kalian semua di rumah tetap semangat belajar ya. Walau hanya melalui daring, tetapi teman-teman masih bisa belajar dengan baik dan juga hebat. Oke, bye-bye. See you on the next video ya. Dadah!